Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muhammad Rizky Wijaya dari Prodi D3 PKP 14 Bravo. Izin menyampaikan materi. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah alat yang biasa digunakan oleh seorang firefighter ketika sedang melakukan operasi pemadaman. Ini adalah fire blanket, atau dalam bahasa Indonesianya adalah selimut api. Alat ini sangat efektif untuk memadamkan api pada tahap awal kebakaran. Alat ini terbuat dari bahan tahan api seperti wol, serat kaca, dan serat aramid. Untuk meningkatkan keefektifan dalam memadamkan api, bahan dasar tersebut dilapisi oleh bahan kimia berbasis pelarut air. Meskipun alat ini berbentuk sederhana dan ringan, alat ini memiliki ketahanan sampai dengan 700 derajat Celcius. Untuk cara kerjanya, fire blanket ini akan memutus suplai oksigen dari titik api, di mana oksigen merupakan salah satu unsur dari triangle of fire atau segitiga api. Sehingga apabila suplai oksigen terhenti, maka nyala api akan padam secara otomatis. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang fire blanket ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu kebakaran, klasifikasi kebakaran, dan tahapan apa saja yang ada di kebakaran. Baiklah, yang pertama adalah kebakaran. Menurut National Fire Protection Association atau NFPA, kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber energi atau panas, yang dapat menimbulkan kerugian berupa harta benda, cedera, atau bahkan kematian. Kemudian kebakaran dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan sumber nyala api pada kejadian kebakaran. Klasifikasi ini berguna untuk menentukan media yang efektif untuk melakukan pemadaman. Yang pertama adalah kebakaran kelas A. Kebakaran ini disebabkan oleh benda padat non-logam seperti kayu, kain, dan plastik. Bahan pemadam yang efektif untuk memadamkan kelas ini adalah air. Yang kedua adalah kebakaran kelas B. Kebakaran ini disebabkan oleh gas uap dan cairan. Contohnya seperti metana, amoniak, solar, dan lain-lain. Bahan pemadam yang efektif untuk kelas ini adalah CO2, dry chemicals, dan foam. Yang selanjutnya adalah kebakaran kelas C. Kebakaran ini disebabkan oleh listrik, dan bahan pemadam yang efektif untuk memadamkan kelas ini adalah CO2. Yang keempat adalah kebakaran kelas D. Kebakaran ini disebabkan oleh benda logam seperti aluminium, tembaga, besi, baja, dan sebagainya. Alat pemadam yang efektif untuk kelas ini adalah serbuk kimia, sodium klorida, dan grafit. Yang terakhir adalah kebakaran kelas K. Kebakaran ini disebabkan oleh minyak dan lemak yang berada di dapur. Dan media yang efektif untuk memadamkan kelas ini adalah fire blanket. Yang selanjutnya adalah tahapan kebakaran. Tahapan kebakaran terdiri dari 5. Yang pertama adalah tahap penyalaan, tahap pertumbuhan, tahap flashover, tahap pembakaran penuh, dan tahap surut. Ketika di dalam ruangan terjadi kebakaran dan kita akan melakukan evakuasi terhadap korban yang terjebak di dalamnya, maka sebaiknya kita melakukan pada tahap pertumbuhan. Karena pada tahap itu, suhu di dalam ruangan masih relatif rendah, yaitu sekitar 300 derajat Celcius. Bila kita melakukan evakuasi di tahap flashover, itu akan jauh lebih sulit dan berbahaya. Karena pada saat itu, suhu di dalam ruangan akan berubah drastis menjadi 600 derajat Celcius. Munculnya flashover disebabkan oleh adanya ketidakstabilan panas di dalam ruangan, sehingga dapat menyulitkan proses evakuasi. Baiklah, kita akan langsung mensimulasikan pemadaman api pada tahap awal kebakaran. Tetapi sebelum melakukannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cara memegang fire blanket ini. Lindungi tangan Anda seperti ini. Kemudian kita berada di posisi searah dengan mata angin. Karena jika kita melawan arah mata angin, itu akan membahayakan dan menyulitkan proses pemadaman. Kemudian dekati objek secara perlahan. Tutupi seluruh bagian api seperti ini. Kemudian perhatikan bagian api yang belum padam.
Tunggu beberapa saat sampai api benar-benar padam. Ketika api sudah padam seperti ini, sekarang kita akan mengangkat fire blanket ini secara perlahan. Seperti ini. Kesimpulannya, fire blanket juga efektif untuk digunakan pada kebakaran kelas A seperti tadi. Karena metode yang digunakan adalah breaking chain reaction, yaitu memecahkan rantai reaksi api dengan memutus suplai oksigen dari luar. Sekian video kali ini, saya Taruna Muhammad Rizky Wijaya dari Prodi D3 PKP 14 Bravo. Terima kasih.